Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyati. Di sini saya ingin membahas tentang kekerasan seksual pada anak. Sebelumnya, mari kita bahas apa itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perilaku dengan atau eksploitasi seksual terhadap seorang anak. Hal ini bisa terjadi dalam keluarga sejak usia dini ataupun ketika anak beranjak dewasa. Pelanggaran seksual yang dimaksud meliputi pemerkosaan, penganiayaan, atau kepemilikan pornografi anak. Yang sering tidak disadari, kekerasan seksual pada anak tidak selalu melibatkan sentuhan atau kontak fisik. Nah, untuk selanjutnya, apa saja yang termasuk dalam bentuk kekerasan seksual pada anak? Yang pertama yaitu grooming dan pelecehan. Grooming adalah suatu siasat yang digunakan agar anak muda didekati dengan menuruti ajaran seksual. Biasanya hal ini dengan adanya pelecehan sentuhan tidak diinginkan pada area pribadi anak. Kedua yaitu paparan seksual. Paparan seksual adalah menunjukkan konten atau tayangan seksual pada anak. Hal ini meliputi tayangan porno atau adanya adegan orang dewasa yang tidak seharusnya ditonton anak-anak. Dan yang ketiga yaitu pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan pemaksaan melakukan hubungan badan baik dengan alat kelamin atau benda bisa disebut sebagai kekerasan seksual pada anak. Sebagian besar pelecehan seksual 90% dilakukan oleh anggota keluarga atau seseorang yang dikenal oleh anak. Dapat kita ketahui hubungan antara ayah dan adik serta antar saudara kandung adalah yang paling sering ditemukan dalam kasus kekerasan pada anak dalam keluarga. Bahasan selanjutnya yaitu apa gejalanya. Adapun gejala kekerasan seksual yang bisa terjadi pada korban yakni mengalami mimpi buruk hingga masalah tidur, kemudian menjadi sangat tertutup dan pendiam, mengalami perubahan perilaku seperti menutup diri dan pemalu, emosinya menjadi meledak-ledak dan tak terkendali, menyebutkan kata-kata kotor atau istilah yang tidak pantas, tiba-tiba merasa ketakutan jika bertemu dengan orang lain, menunjukkan tanda-tanda pemberontakan, mengalami penurunan nafsu makan, memiliki pikiran untuk bunuh diri, dan yang terakhir sering melamun atau menyendiri. Lalu, kemudian apa penyebab perilaku kekerasan sosial? Di sini yang pertama yaitu norma sosial yang menandakan kekerasan, yang kedua penggunaan kekuasaan atas orang lain, yang kedua konstruksi tradisional maskulinitas, yang keempat yaitu subjugasi atau kekuatan atau kekuasaan terhadap perempuan, yang selanjutnya yaitu sifat diam terhadap kekerasan dan pelecehan. Apa dampak dari kekerasan seksual itu? Yang pertama, berpengaruh dengan kesehatan reproduksi seperti trauma ginekologi, aborsi yang tidak aman, disfungsi seksual, infeksi pneumonia seksual, termasuk HIV, istilah traumatis. Yang kedua, dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental seperti depresi, gangguan stres pasca trauma, kecemasan, kesulitan tidur, keluhan somatik, perilaku bunuh diri, dan gangguan takut. Yang ketiga yaitu perilaku, misalnya hubungan seksual tanpa kondom, kekerasan pasangan, alkohol, dan penyalahgunaan narkoba. Risiko yang lebih tinggi untuk melakukannya bagi laki-laki atau mengalami seksual berikutnya bagi perempuan. Akibat fatalnya seperti kematian akibat bunuh diri, komplikasi kehamilan, aborsi yang tidak aman, AIDS, pembunuhan saat pemerkosaan, pembunuhan bayi terhadap anak yang lahir dari pemerkosaan. Dan selanjutnya yaitu tentang penanganannya. Adapun proses pengobatan yang dapat dilakukan guna mengatasi trauma pada korban yakni dengan memberikan rasa aman. Yang kedua, jangan biarkan korban menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang mereka alami. Dan yang terakhir, tidak bantuan psikolog atau psikiater. Lalu bagaimana pencegahannya? Kekerasan seksual pencegahannya bisa melalui kolaborasi anggota komunitas di berbagai lapisan masyarakat, seperti di rumah, di lingkungan sekitar, sekolah, lingkungan keagamaan, tempat kerja, dan lingkungan lainnya. Setiap orang berperan dalam mencegah kekerasan seksual dan menegakkan norma-norma rasa hormat, keamanan, kesetaraan, dan membantu orang lain. Faktor protektif dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan sosial. Sudah seharusnya faktor tersebut ada pada tingkat individu, relasional, komunitas, dan masyarakat. Ini termasuk dalam keluarga atau tempat pengasuhannya, kesehatan emosional dan pendidikan lingkungan, penghargaan akademis, empati, dan kepedulian terhadap pengaruh tindakan seseorang. Selain itu, untuk berjaga-jaga, kamu bisa melakukan langkah ini agar terhindar dari pelaku pelecehan seksual, seperti jangan memberikan kepercayaan sebelumnya pada orang yang baru kenal. Yang kedua yaitu hindari obrolan yang berbau seksual. Yang ketiga, menguasai ilmu bela diri dasar untuk melindungi diri sendiri. Yang keempat, berani bersikap tegas. Yang kelima, memiliki sikap percaya diri. Dan yang terakhir, mempersiapkan alat pelindung diri seperti semprotan cabai atau alat sepuh.
Tuhan tidak boleh, Tuhan tidak boleh, yang untuk maju jalan. Hanya diriku, yang boleh banyak. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.